Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan penyajian fungsi. Oke. Penyajian fungsi yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan persamaan fungsi. Misalnya, diketahui fungsi f dari P 0,1, 2, 3, 4 ke Q 1,2, 3, 4, 5,6. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kurangnya dari. Oke. Sekarang kita lihat dulu pasangan-pasangannya. 0, 2 kurangnya dari siapa? 2. Berarti 0 pasangannya 2. 1, 2 kurangnya dari 3. 2, 2 kurangnya dari 4. 3 pasangannya 5. 4 pasangannya 6. Oke, kita cek satu persatu. Perhatikan. 0 pasangannya 2. Kira-kira angka 2 ini datang dari mana? Ini 2 kurangnya dari. Berarti datangnya dari, jika 0 ditambah 2 hasilnya 2. Begitu kan? Maka pasangannya 2. Nah, 1 pasangannya 3. Dari mana? 1 ini ditambah 2. Ya kan? Karena 2 kurangnya. Makanya dia jadi 3. Maka pasangannya 3. Begitu juga dengan 4. Dari 2 tambah 2, ya kan? Nah, 3 pasangannya 5 dari 3 tambah 2. 4 pasangannya 6 dari 4 tambah 2. Oke? Nah, kalau kamu masih ingat, kalau kita di Kartesius, himpunan asal atau himpunan awal itu kita sebut di Kartesius itu di sumbu X, ya kan? Iya. Nah, di sini juga begitu. Jadi di dalam persamaan fungsi, himpunan asal yang di sini adalah anggota P, itu kita sebut X. Dan semua anggota Q atau himpunan kawan, itu kita sebut Y. Oke. Nah, maka persamaan fungsinya ya kan? Kan tadi 2 kurangnya dari, ya. Jadi X, ini kan X. Semua ini X. X sama dengan 2 kurangnya dari ini. Berarti ini dikurang 2. Itulah X. Ya kan? Nah, jadi kalau di fungsi dia itu tulisannya Y sama dengan atau Fx sama dengan. Jadi bukan X sama dengan. Paham? Nah, jadi kita buat ini jadi Y sama dengan. Jadi Y sama dengan, ya kan? Min 2 ini pindah ke sini jadi X tambah 2. Oke nak ya? Jadi Y sama dengan X tambah 2. Atau Y juga disebut dengan Fx. Ingat ya? Y juga disebut dengan Fx. Sama dengan X tambah 2. Oke, inilah fungsinya. Oke, jadi ini relasi 2 kurangnya dari ini bisa dibuat jadi rumus, yaitu rumusnya inilah itu. Oke nak. Nah mem, kalau misalnya dia relasi fungsinya misalnya kayak nomor sepatu, macam mana itu mem? Kan nggak ada rumusnya. Oke, maka dari itu kan dibilang fungsi bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata. Oke nak ya. Nah sekarang lanjut dengan tabel, masih dengan soal yang sama, sengaja biar kamu tahu perbandingannya. Kalau dengan tabel hanya begini doang, X-nya 0. 1, 2, 3, 4. Pasangannya siapa? 0 pasangannya 2. Ini Fx, artinya Y. Y itu artinya siapa? Himpunan kawan. Kawannya siapa? Q. Oke? Jadi di sini yang ada pasangannya aja ditulis. 0 pasangannya 2. 1 pasangannya 3. 2 pasangan 4. 3 pasangan 5. 4 pasangan 6. Nah yang satu yang Y, tidak ada 1 di Y karena nggak ada pasangannya, tidak ditulis. Paham ya nak ya? Lanjut. Dengan grafik, ada persamaannya. Ini adalah Kartesius, bidang Kartesius, tapi kita buat dalam grafik. Oke, grafik itu seperti dia ada garis, ada parabola gitu. Nah, kalau ini dia berupa garis dulu yang masih kita pelajari karena kita persamaan linier, ya kan? Nah, perhatikan satu variabel. Perhatikan. Ini masih sama. Adalah 2 kurangnya. Jadi kamu tulis dulu di sini. Ini himpunan awal 1, 2, 3, 4.
Ini himpunan asal Y. Himpunan kawan Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Y ya nak ya. Himpunan kawan. Oke. Lanjut. 1 pasangannya 3. 2 pasangannya 4. 3 pasangannya 5. 4 pasangannya 6. Nah, kalau di diagram kartesius dia selesai sampai situ. Tapi kalau grafik, ini kan dia jadi sebuah titik ya. Jadi sebuah sudut ya. Iya. Jadi sebuah titik sudut. Ini kamu buat titik. Baru 0 pasangannya siapa tadi? 0 pasangannya 2. Berarti di sini. Ini 0 kan? 0 pasangannya 2. Di sini dia. Jadi titik-titik ini semua kamu gabungkanlah dengan sebuah garis. Oke nak ya. Jadi itulah yang disebut dengan grafik. Jadi nama garis ini apa? Fx sama dengan X tambah 2. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menentukan daerah hasil atau ring. Ingat ya, ini nanti akan keluar ujian. Menentukan daerah hasil atau ring suatu fungsi. Misalnya yang ditanya begini. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x kurang 2. Dengan daerah asal adalah a, min 2, min 1, 0, 1, 2. Tentukan daerah hasil dari fungsi di atas. Jadi kita cari-cari satu-satu. Min 2 ini kawannya siapa? Nah, daerah asal. Daerah asal tadi saya bilang disebut apa? X. Ya kan nak? Disebut X. Nah, fungsinya ini udah ada. Sudah, ini fungsinya udah ada. Perhatikan. Nah, jadi ini kita nggak disuruh lagi cari fungsi ini dari kata-kata. Kalau tadi kan dari kata-kata dual kurangnya kita cari fungsinya. Kalau ini udah dikasih dia ini fungsinya. Oke nak ya, perhatikan. Fx sama dengan 3x kurang 2. Perhatikan. Untuk x sama dengan min 2 ya. Berarti x yang min 2 ini. Fx sama dengan 3x kurang 2. Berarti fx. X-nya siapa? Min 2, ganti F min 2. Jadi kamu ganti X-nya jadi min 2. Ini ada lagi angka 3. 3, ini artinya kali ya. Kali X-nya berapa? Min 2. Berarti 3 kali min 2. Ini angka berapa? Kurang 2. Kurang 2. Jadi kamu mengganti X-nya jadi min 2. Mengganti. Berarti tidak boleh ada yang hilang. Mengganti. Hanya mengganti X. Jadi ini semua tetap ditulis. Paham ya? 3 kali min 2 min 6. Dikurang 2 berarti min 8. Nah, untuk X sama dengan min 1. Nah, kita bikinlah Fx. Berarti F, X-nya ganti min 1 sama dengan. Ini 3X. Berarti 3 dikali min 1. Gitu ya. 3 dikali min 1. 3X ya kan. X-nya jadi min 1. Dikurang 2. Ini dari sini ya. Oke. Jadi jawabannya min 5. Nah, untuk X sama dengan 0, maka bikinlah F0. Fungsinya apa? 3X kurang 2 berarti 3 dikali X. Nah, X-nya udah ganti jadi siapa? 0. 3 dikali 0 sama dengan min 2. Maka 0 kurang 2 sama dengan min 2. Nah, begitu juga dengan X sama dengan 1. Ganti dia F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2. Ikuti fungsinya ya. Jadi sama dengan 1. Begitulah seterusnya. X-nya sampai berapa? 2. Inilah daerah asal itu. Oke. Yang inilah daerah hasil. Perhatikan daerah hasilnya adalah perhatikan. Inilah dia. Min 8, min 5, min 2, 1, 4. Inilah kawannya. Inilah daerah hasilnya. Jadi min 2 kawannya si min 8, min 1 kawannya min 5, 0 kawannya min 2, dan 1 kawannya 1, dan 2 kawannya 4. Seperti itulah dia. Oke nak ya. Nah, lanjut kita. Sekarang bagaimana jika kita yang diketahui itu begini? Nah, oke, perhatikan dulu ya. Sekarang yang ditanya rumus fungsinya. Jadi ini macam-macam soal ya. Perhatikan.
Menentukan rumus fungsi. Tentukan rumus fungsi jika mem tadi udah kita tentukan. Iya, itu jika kita ada namanya. Ini nggak ada namanya. Oke, dituliskannya begini. Diketahui fungsi f dinyatakan ax tambah b. Jadi fungsinya nanti bentuknya seperti ini. Oke. Dengan f min 1 sama dengan 2. Min 1 ini apa nak? X mem. Iya. 2 ini apa nak? 2 inilah y. Sudah? 2 inilah y atau daerah hasil. Ya kan? Ini dia. 2 ini adalah y atau daerah hasil. Ini kan fx. Udah, fx itu sama dengan y. Ya kan? Seperti mem bilang tadi. Fx itu sama dengan y. Ini kan? Fx itu sama dengan y. Jadi setelah dimasukkan, ya kan? Setelah dimasukkan, perhatikan tangan mem ya, kursor mem ya. Setelah dimasukkan ini, maka y-nya ini dia, min 8. Ini y atau daerah hasil. Paham ya nak ya? Perhatikan. Nah, jadi ini artinya min 1x kawannya si 2. 2 pas kawannya si 11. Itu artinya. Oke? Nah, jadi dari yang diketahui ini kita mau cari ax tambah b. Nah, kalau x nggak usah dicari, itu variabel, dia akan tetap x. Yang dicari apa mem? A dengan b. Seperti yang ini tadi. Ini kan ada angkanya kan? Nah, ini ada angka, ada 3, ada min 2. Kita mau cari ini angkanya berapa? Seperti itu. Oke nak ya? Dari yang diketahui ini. Jadi kita buat untuk x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 1 atau f min 1 adalah ax tambah b. Jadi kita gantilah x min 1 ini kita ganti, ini x yang ini kita ganti. Sama yang kayak tadi, berarti a dikali min 1 tambah b sama dengan 2. 2 dari mana ini? Kan kawannya si 2, kayak tadi. Waktu kita cari kan hasilnya ada. Nah hasilnya itulah ini kan, sama dengan 2. Jadi sekarang kebalikan gitu ya. Nah, jadi ini A dikali min 1 min A tambah B sama dengan 2. Itulah persamaan pertama. Oke. Untuk sekarang X sama dengan 2 atau F2 adalah AX tambah B. Oke. Nah, A dikali, perhatikan, X-nya berapa di sini? 2 tambah B sama dengan siapa F2? Sama dengan 11. Berarti 2 dikali A, 2A tambah B sama dengan 11. Itu persamaan yang kedua. Lalu diapain lagi mem? Perhatikan. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh, perhatikan. Ini tadi persamaan 1 kan? Ini persamaan 2. Kita kurangkan. Jadi min A. Perhatikan tangannya mem ya. Gimana caranya? Min A. Sudah? Min A kurang, ini kurang ya, kurang 2A, berarti utang dengan utang ya kan, kurang dengan kurang. Jadi min 3A sama dengan B kurang B, gitu dia caranya. Jadi begini, segitiga B kurang B, habis 0 sama dengan 0, nggak usah ditulis lagi kan, 2 dikurang 11 min 9, berarti min 3A sama dengan min 9. A sama dengan min 9 dibagi min 3, kan seperti itu kan, sama dengan 3. Karena ini perkalian, menyeberang sama dengan jadi pembagian. Oke, substitusikan ke min A tambah B ke sini. Mem harus ke sini, nggak boleh ke sini. Boleh, tapi ini yang paling mudah, jadi kesinilah dia, oke? Min A tambah B sama dengan 2. A-nya berapa? Ganti A-nya. Seperti itu dia nak, ganti A-nya. Sama kayak kau mengganti X tadi. A-nya udah dapat 3, jadi ganti. Jadi min, A-nya berapa? 3. Tambah B-nya belum ada, sama dengan 2. Ini 2 kan? Nah, B sama dengan 2. Ini min 3 mengganggu karena kita mau cari B sama dengan. Pindah ke kanan jadi 2 tambah 3. Maka B sama dengan 5. Oke nak? Maka A-nya udah ada, B-nya udah ada. Kita masukkanlah ke sini.
Maka rumus fungsinya adalah A-nya kau ganti. Ini kan fx atau y, begitu tulisannya ya. A-nya kau ganti di sini. Kalau di sini tadi x-nya kau ganti untuk dapat A dan B. Kalau di sini udah dapat A dan B, x-nya biarin, itu variabel. Jadi A-nya kau ganti, A-nya siapa? 3. 3x tambah B. B-nya siapa? 5. Berarti 3x tambah 5. Inilah fungsinya. Oke nak? Lanjut contoh nomor 2. Perhatikan ya. Ini masih sama. Ini dengan soal yang berbeda. Perhatikan biar kau paham. Jika diketahui fungsi f dinyatakan ax tambah b dengan f2 sama dengan min 2 dan f3 sama dengan 13. Nah yang ditanya f4. Artinya x sama dengan 4 hasilnya berapa? Atau kawan x sama dengan 4 itu siapa? Itu maksudnya. Nah 2 kawannya min 2, 3 kawannya 13. Dia nanya 4 kawan siapa katanya. Nah berarti kita harus tahu dulu apa fungsinya, ya kan? Nah perhatikan. Untuk x sama dengan 2 atau f2 adalah ax tambah b. Berarti ini fungsinya ya. A, x-nya 2 tambah b sama dengan pasangannya siapa? Min 2. Berarti 2a tambah b sama dengan min 2. Itu persamaan 1. Untuk x sama dengan 3 atau ini F3 ya. Ini F3 bukan F13. Oke nak. Nah F3 adalah, ya kan? F3 adalah dia itu F3 sama dengan AX tambah B, ya kan? Sama dengan A dikali 3 tambah B sama dengan 13. Berarti 3A tambah B sama dengan 13. 13 ini ya. Itu persamaan yang kedua. Gabungkanlah yang kedua tadi. Inilah dia. Ini bikin kurang. Sudah 2A kurang 3A. Ada uang 2A. Kurang utang 3A. Berarti sisanya minus A. Sama dengan B kurang B. Jadi segitiga ya gini ya. Habis B-nya. Sama dengan min 2 kurang 13. Min 2 kurang 13. Utang semua. Berarti min 15. Berarti ini A sama dengan 15. Karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah udah dapet A. Kita cari B. Substitusikan kemana? Kemanapun boleh. Kesini boleh, kesini boleh. Tapi ini angka yang paling mudah. 2A tambah B sama dengan min 2. A-nya ganti jadi 15. 2 kali 15 tambah B sama dengan min 2. B sama dengan, ini mengganggu. 2 kali 15 berapa? 30. Mengganggu pindah sana. Jadi negatif. Berarti negatif 2 kurang 30. B-nya itu min 32. Wah, oke nak. Jadi rumus fungsinya tulis dulu. AX tambah B. A-nya udah dapat. Ini fx kita tulis ya. Gitu cara tulis fungsi. Karena x-nya ini kan nggak ada, nggak diganti. Jadi x aja. Sama dengan 15x. A-nya 15. Dikurang 32. Wah, Mem ini kan tambah. Iya, tambah B. Tapi B-nya negatif 32. Jadi negatif kali tambah ini jadi kurang. 15x kurang 32. Udah dong Meng? Belum. Ini masih rumusnya. Yang ditanya dia 4. 4 kawannya siapa? Seperti kita tadi nentukan nilai fungsi. Jadi F4 kita cari. X-nya jadi 4. Sama dengan gantilah X-nya ini jadi 4. Berarti 15 kali 4 kurang 32. Wah, makanya 60 kurang 32. F4-nya 28. Oke nak ya. Nah, ada hal yang perlu kau ingat. Bahwa fungsi itu dinotasikan fx atau sama dengan y.
Nah, daerah hasil bisa juga dibilang di soal itu bayangan, bisa juga dibilang di soal itu dipetakan, dan itu juga sama dengan nilai Y. Jadi kalau udah dapat Y-nya, Y sama dengan berapa, itu juga daerah hasil. Ini kata-katanya bisa saja ganti-ganti di buku. Oke nak ya. Nah, ada lagi satu lagi, ada di bukumu seperti ini, ya kan? Ada di bukumu seperti ini. Jadi kamu harus tahu ini maksudnya apa. Perhatikan ya, saya langsung tulis supaya kau paham. 3 kecil X, kalau nanti dibilang begini. Udah. Nah, ini artinya apa, Mem? Nah, artinya ini misalnya daerah asal. Ini ditulis. X diantara, bacanya ini X diantara 3 sama 8. Jadi X diantara 3 sama 8. Maksudnya apa itu? Angka di antara 3 sama 8 siapa aja? 4, 5, 6, 7. Oke, inilah angkanya. Mem 3 dengan 8 nggak ikut? Nggak ikut kan di antara. Oke nak ya. Jadi angka di tengah-tengah 3 sama 8 siapa? 4, 5, 6, 7. Ya kan? Mem banyak, koma-koma pun ada. 4,2, 4,3. Iya, tapi kita minta yang bulat aja biar mudah dalam mencari bayangannya atau daerah hasilnya, ya kan? Nah, kayak mana kalau kayak gini, Mem? Misalnya dia Mem, kayak begini, Mem. Nah, ini ada tanda begini, gimana lagi tuh, Mem? Perhatikan. Nah, jadi ada perbedaannya ya, perhatikan. 3. Dah. Ini dengan kata-kata angka yang sama, supaya kau paham ya. Udah, 8 sama dengan, perhatikan. Nah, ini maksudnya adalah, perhatikan. Bilangan di antara atau sama dengan 3 sampai 8. Itu maksudnya. Ada tanda ini. Ini tandanya ini tanda sama dengan. Oke. Nah, jadi 3-nya ikut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maksudnya. Jadi perbedaannya kalau dia nggak ada garisnya di bawah, itu artinya sama dengan 3 dengan 8-nya yang ujung-ujung angkanya ini nggak ikut. Tapi kalau ada, ujung-ujung angkanya ini ikut. Paham nak ya? Oke, ini sangat penting karena ini nitnya keluar. Jadi kau betul-betul pahami dan coba-coba di rumah. Oke nak ya? Oke anak Mem, bye. I love you.